Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Wa man sara ala kajian kita di pagi hari ini. Dan insya Allah kita akan membaca syubhat atau dalih yang disampaikan oleh mereka yang membela transaksi riba. Saya tidak mengatakan bahasanya mereka menghalalkan riba, namun ada sebagian pihak yang terlalu longgar sehingga menurut mereka transaksi riba di beberapa titik tertentu sangat ditoleransi. Meskipun mereka meyakini bahasanya riba itu haram, dan faktor toleransi itu mereka berikan disebabkan karena beberapa syubhat yang ada pada dirinya. Di sini saya menyebutkan ada dua syubhat yang paling utama. Pertama adalah hadis tentang debu riba. Ada satu hadis yang banyak tersebar di masyarakat, yang hadis ini banyak disampaikan oleh mereka yang membela transaksi riba, yaitu hadis dari Hasan Al-Basri dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yabqa ahadun illa akala riba." Akan datang satu zaman di tengah umat manusia, la yabqa ahadun illa akala riba. Tidak tertinggal satu orang pun kecuali dia akan makan riba. Fa illam ya'kulhu asabahu min bukharihi. Kalaupun dia tidak memakannya, dia akan terkena bukharnya, dia akan terkena asapnya. Qala Ibnu Isa, kata Ibnu Isa, asabahu min ghubarihi. Dia terkena ghubar, yaitu terkena debunya riba. Sehingga yang dimaksud asabahu min bukharihi, terkena asapnya riba, maksudnya adalah terkena debunya riba. Sebelum kita membahas fikih hadis, terlebih dahulu kita akan bahas status dari hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Sa'id bin Abi Khairah, dari Hasan Al-Basri, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian ulama berbeda pendapat apakah Hasan Al-Basri pernah mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu ataukah tidak. Al-Hakim dalam Nasbur Rayah, Al-Hakim mengatakan dikutip dalam Nasbur Rayah, "Wa qad ikhtalafa a'immatuna fi sima'il Hasan min Abi Hurairah. Fa in sahha sima'uhu minhu fa hadha haditsun sahih." Para ulama kami, mereka berbeda pendapat. Apakah Hasan Al-Basri pernah mendengar dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Jika sahih bahasanya Hasan Al-Basri pernah mendengar dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maka hadis ini adalah hadis yang sahih. Sehingga ulama khilaf ketika membahas tentang biografi Hasan Al-Basri dan hubungannya dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, apakah Hasan pernah mendengar Abu Hurairah ataukah tidak? Betul Hasan Al-Basri itu tabi'in. Betul Hasan Al-Basri adalah seorang tabi'in. Dan tabi'in ketemu sahabat. Namun apakah semua tabi'in mendengar keterangan dari semua sahabat? Nah itu yang dibahas oleh para ulama. Sehingga kadang ada tabi'in, misalnya dia tabi'in junior, yang tidak ketemu sahabat senior. Maka tabi'in junior ini jika dia menyampaikan riwayat dari tabi'in senior, orang bisa dengan yakin mengatakan bahasanya ini adalah hadis munqati, tidak mungkin terjadi. Atau dia tidak mungkin mendengar langsung dari sahabat tersebut, kecuali melalui jalur yang lain. Nah, penulis kitab Aunul Ma'bud, syarah Sunan Abi Dawud, menilai hadisnya munqati. Munqati terputus sanadnya.
Sehingga beliau menilai antara Hasan al-Basri dengan Abu Hurairah itu nggak nyambung. Terputus. Karena Hasan tidak mendengar dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jika kita mengambil kesimpulan bahwa Hasan tidak mendengar dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berarti hadis ini adalah hadis munqati, dan hadis munqati masuk dalam kategori hadis yang dhaif. Meskipun kita juga menghargai penilaian sebagian ulama yang mensahihkan hadis ini, seperti keterangan Az-Zahabi dan juga As-Suyuti. Baik, sampai di sini pembahasan kita untuk masalah validitas hadis. Berikutnya kita akan di hadis ini. Ali Al-Qari mengatakan, wal ma'na annahu law furida anna ahadan salima min haqiqatihi lam yaslam min atharihi wa in qallat jiddan. Maknanya adalah jika diandaikan andai ada orang yang selamat dari makan riba yang hakiki, lam yaslam min atharihi. Ternyata dia nggak selamat dari pengaruh riba. Wa in qalla jiddan, meskipun sangat sedikit. Ibarat orang terkena debunya. Sehingga hadis ini menggambarkan, andai ada orang yang dia sama sekali menghindari transaksi riba. Dia menghindari dunia perbankan, dia menghindari semua model transaksi apapun yang ada di masyarakat, kecuali transaksi yang betul-betul ada barang, ada uang. Dilakukan tunai dengan tunai. Meskipun demikian, dia pun akan terkena debunya riba. Ya, meskipun hanya sedikit. Baik. Terus, apakah ini bisa dijadikan sebagai alasan bahasanya transaksi riba itu kemudian diperbolehkan dan ditoleransi di masyarakat? Meskipun diyakini bahasanya riba itu haram. Jawabannya ini bukan alasan untuk membenarkan riba. Sebagian orang yang masih memihak riba, mereka menjadikan hadis ini sebagai salah satu dalil pendukungnya. Mereka beralasan jika semua orang tidak bisa lepas dari riba, tidak perlu dipaksakan untuk menghindari riba. Ya. Sehingga hari kini mau meninggalkan riba, menghindari riba mustahil. Sehingga nggak masalah, kalaupun makan riba, yang penting tidak berlipat-lipat. Dan salah satunya yang pernah kita dengar adalah dari para aktivis dan penggerak bisnis saham. Seperti yang sudah pernah kita bahas, dalam transaksi trading saham, hampir semua perusahaan yang go public dan menerbitkan saham, mereka punya utang bank dan punya deposito di bank. Sehingga otomatis perusahaan ini tidak lepas dari transaksi riba. Lalu mereka berkomentar, bukankah setiap masyarakat itu pasti terkena debunya riba? Sehingga kalau ini dilarang, sama saja. Artinya kaum muslimin tidak akan bisa untuk berkecimpung dalam dunia saham. Nah, itu salah satu di antara alasan yang menggunakan hadis ini. Baik, kita menghargai pendapat ulama yang menilai hadis ini sahih, namun menggunakan hadis ini sebagai dalil, sebagai pembenar untuk melakukan transaksi riba, jelas tidak bisa diterima dengan beberapa alasan. Alasan yang pertama, bahwasanya hadis ini menceritakan realita. Nabi SAW menceritakan realita dan bukan menjelaskan hukum. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan beberapa realita tentang keberadaan penyimpangan yang akan terjadi di tengah umatnya. Di antaranya Nabi SAW pernah bersabda bahwa umatnya akan terpecah menjadi 73 golongan. Wa tafarraqa ummati ala 73 firqah. Kulluhum finnar illa ummatan wahidah. Illa millatan wahidah. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semua di neraka kecuali satu golongan. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi, statusnya hadis yang hasan. Nabi SAW menyampaikan ini sifatnya adalah berita. Bukan beliau menjelaskan hukum.
Sehingga tidak bisa kita jadikan sebagai dalil bahwa memecah belah umat dan menjadikan berkelompok-kelompok. Kalian bebas untuk memilih keyakinan apapun. Silahkan mau mengikuti sekte A, sekte B, sekte C, bebas. Ini jelas pemahaman yang nggak benar. Karena Nabi SAW menyampaikan di sini sifatnya adalah beliau menjelaskan realita yang akan terjadi di tengah umatnya di masa mendatang. Bahwasanya umatnya terpecah menjadi 73 golongan. Nabi SAW juga pernah menceritakan umatnya akan melakukan berbagai macam maksiat. Beliau pernah bersabda, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan datang di tengah umatku sekelompok orang. Beliau sabdakan itu di masa beliau, dan kapan umat itu datang, beliau tidak tunjukkan waktunya. Yang jelas, Nabi SAW hanya menyampaikan bahwa akan datang di tengah umat beliau SAW sekelompok orang yang yastahilluna al-hira, yang mereka menghalalkan farji al-hira, maksudnya adalah zina. Wal harira, dan sutra bagi lelaki. Wal khamra, khamr, wal ma'azif, dan alat musik. Hadis riwayat Bukhari. Apakah berarti kemudian ketika orang melakukan pelanggaran seperti ini jadi boleh? Padahal Nabi SAW menyebutkan bahasanya itu pasti akan terjadi. Ada sekelompok orang yang melakukan seperti ini. Siapanya tentu kita sepakat, ya tetap tidak boleh. Meskipun realita ini tidak bisa dihindari. Sehingga ketika beliau menjelaskan sebuah realita, yang itu bagian dari sunnatullah, dan bagian dari tanda hari kiamat. Realita itu tidak bisa dihindari. Tapi itu tidak bisa dijadikan sebagai dalil untuk melakukan pelanggaran sebagaimana yang disebutkan dalam realita yang nanti akan terjadi di akhir zaman. Nabi SAW juga pernah menyebutkan bahwasanya semakin jauh zaman, umat akan semakin buruk. Nabi SAW bersabda, Innahu la ya'ti alaikum zamanun illa alladhi ba'dahu syarrum min. Tidaklah datang satu zaman kecuali zaman setelahnya lebih buruk dibandingkan zaman sebelumnya. Hadis riwayat Bukhari. Dan masih banyak hadis-hadis yang serupa yang menceritakan tentang keberadaan akhir zaman. Nanti akan terjadi banyak pembunuhan, terjadi perzinaan, tersebar berbagai macam kekacauan dan seterusnya. Tentu saja hadis ini tidak boleh dijadikan dalil dan alasan untuk membenarkan semua penyimpangan di atas. Beliau hanya menjelaskan realita di masa mendatang, yang itu bagian dari sunnatullah, disebabkan karena masyarakat manusia jauh dari zaman nubuwah, karena semakin jauh dari zaman kenabian, sehingga mereka semakin jauh dari ajaran sunnah. Baik. Kemudian yang kedua, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertakwa kepadanya semampu kita. Sebagaimana Allah firmankan, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Sehingga kalaupun terjadi debu yang isinya maksiat, dan itu bagian dari sunnatullah di akhir zaman, apakah kita boleh kemudian bermudah-mudahan, mari kita tampung debu itu? Jawabannya jangan. Ini kotoran. Menghindarlah sebisa mungkin. Meskipun nantinya Anda tidak bisa terbebas 100%. Pasti akan kena 1 atau 2. Ya. Dalam urusan dunia saja, ketika ada potensi bahaya yang itu sulit untuk dihindari, maka para ahli selalu menekankan, sebisa mungkin jangan sampai penyebarannya meluas. Kita ambil satu ibrah tentang keberadaan corona. Ya. Seperti yang kita tahu, virus ini kita nggak bisa pastikan kapan akan berakhir. Dan nggak ada orang yang bisa memastikan kapan berakhir. Sementara manusia butuh untuk berkegiatan. Namun para tim medis, dokter selalu menekankan, pokoknya sebisa mungkin dibatasi.
Dan salah satu tujuan besarnya adalah memperkecil, jangan sampai ada penambahan jumlah pasien di rumah sakit, yang kalau itu sampai overload, ya, maka tim medis tidak bisa melayani, ya, SDM-nya kurang, demikian pula fasilitas yang diberikan oleh rumah sakit juga kurang. Ada orang yang mengusulkan bagaimana kalau kita lakukan herd immunity. Biarkan masyarakat untuk bertahan sesuai dengan kemampuan imunnya. Sehingga mereka dibebaskan untuk berinteraksi. Nanti akan tersebar di mana-mana, semakin tersebar sehingga semua orang kena. Dan ternyata WHO tidak merekomendasikan yang seperti ini. Tetap harus ditekankan, jangan sampai penyebaran itu semakin luas. Itulah semangat manusia dalam urusan madharat dunia. Tapi untuk madharat agama, kenapa orang bermudah-mudah? Toh nanti kita nggak bisa menghindari riba. Semua orang ketika melakukan transaksi, pasti dia akan terkena debunya riba. Nggak bisa dia menghindari riba. Betul, itu bagian dari sunnatullah. Tapi bukan berarti Anda kemudian diperbolehkan untuk bermudah-mudah dalam masalah ini. Sebagaimana dalam urusan dunia, kita selalu ditekankan, ya, meskipun ya, virus ini tidak bisa dihindari, bisa jadi dia akan masuk ke semua rumah misalnya. Tapi tetap tidak boleh kemudian masyarakat dibebaskan untuk beraktivitas tanpa batas sebagaimana kondisi normal. Harus dibatasi. Akhirnya ada kebiasaan new normal, selalu pakai masker, kemudian membatasi interaksi dan seterusnya. Baik. Dan itu bagian dari fattaqullaha mastata'tum jika kita terapkan dalam kondisi dalam masalah maksiat. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Sehingga di suasana ketika debu riba itu bertebaran di mana-mana, maka menghindarlah semampu kalian. Jangan malah menjadi orang yang siap untuk mendapatkan atau menjadi korban dari transaksi seperti ini. Riba sudah ada sejak zaman jahiliyah dan semakin semarak di masa depan. Tapi ini tidak boleh jadi alasan bagi kita untuk tenggelam. Kita berkewajiban untuk menghindarinya semampunya, bukan justru mendekatinya atau bahkan menjadi sumber riba bagi yang lainnya. Seperti menjadi karyawan di bank ribawi. Siapapun yang melakukan penyimpangan sementara memungkinkan baginya untuk menghindarinya, tentu saja dia akan berdosa. Baik. Ini alasan yang pertama dan kita sudah memberikan jawabannya. Kemudian alasan yang kedua, syubhat yang kedua. Dalih yang kedua. Riba boleh asal tidak berlipat. Kalimat ini termasuk salah satu alasan yang membela bank ribawi. Karena bunga bank tidak besar. Kurang lebih hanya 10%, bahkan hanya 1-2%. Ya. Dan itu bunga bank, kecil ya. Salah satu produk bank memberikan bunga utang ya, sekitar 8% atau 9% per tahun. Berarti kalau kita bagi 12, berapa per bulan? 0, berapa? 0, sekian, gitu ya. Sangat kecil, 0, sekian per bulan. Dibandingkan proyeksi keuntungan dagang, lebih gede proyeksi keuntungan dagang. Hanya 0, sekian dalam waktu sebulan. Kalaupun itu dinilai riba, ini tidak besar. Yang menyedihkan adalah ini dinyatakan oleh salah satu pengagum Islam liberal. Ya, pengajar di Universitas Berlatar Islam. Dia mengatakan bahwasanya riba yang dilarang adalah riba yang berlipat. Mereka berdalil dengan firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman. La ta'kulur riba ad'afan mudha'afah. Janganlah kamu makan riba dengan cara berlipat ganda. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah agar kalian menjadi orang yang beruntung. Dalam ayat di atas, riba dilarang
adalah riba yang adha'afa mudha'afah, yang berlipat ganda. Sehingga mafhum mukhalafahnya atau pemahaman kebalikannya adalah riba yang sedikit tidak dilarang. Baik, sampai di sini keterangan dari mereka. Dan tentu saja ayat ini tidak salah. Karena semua firman Allah adalah benar. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Allah menurunkan Al-Quran, isinya adalah kebenaran. Aku turunkan Al-Quran bil haqqi, dengan membawa kebenaran, wabil haqqi nazal, dan Al-Quran itu turun dengan alasan yang benar. Sehingga ayat ini tidak salah dan kita meyakini dia benar. Meskipun terkadang disalahgunakan oleh sebagian pihak yang tidak bertanggung jawab. Ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menghadapi Khawarij, orang-orang yang memberontak kepada kepemimpinan beliau, mereka beralasan bahasanya Ali telah keluar dari Islam. Kemudian mereka menyebutkan dalil-dalil dari Al-Quran. Di antaranya adalah wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka dia kafir. Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali milik Allah. Dan itu dalilnya Khawarij. Ayat-ayat yang selalu didengung-dengungkan oleh Khawarij. Ketika Ali bin Abi Thalib mendengar dalil yang mereka sampaikan, beliau mengatakan, kalimatu haqqin urida bihal batil. Ini adalah kalimat yang benar, namun dimaksudkan untuk membela kebatilan. Sehingga ayatnya benar, tapi dipakai oleh orang-orang liberal untuk membela kesesatannya. Ayatnya benar, tapi dipakai oleh orang-orang Khawarij untuk membela penyimpangannya. Dan seterusnya. Keadaan semacam ini selalu ada dalam perjalanan dakwah sejak masa silam. Karena sejarah itu berulang. Yang beda hanya pelaku dan tempatnya. Sehingga sebagaimana ini ada di masa silam. Orang menggunakan ayat tapi dipakai untuk membela kebatilan. Ini juga ada di masa sekarang. Ada orang menggunakan ayat tapi digunakan untuk membela kebatilan. Hampir semua manusia mengikuti pemikiran menyimpang. Mereka memiliki dalil. Baik dari Al-Quran maupun hadis. Dan inilah yang disebut dengan syubhat. Sampai pun Syiah yang mereka membolehkan nikah mut'ah. Gimana sih Pak nikah mut'ah? Nikah sejam 2 jam cerai. Dan nikah mut'ah itu boleh tanpa harus ada wali. Sehingga ketika ada seorang lelaki ketemu wanita, terus mereka sepakat, kita nikah ya. Berapa lama? 3 jam. Berapa maharnya? 300.000. Bayar 300.000 di depan, mereka bisa langsung check-in hotel sebagai suami istri. 3 jam cerai. Apa bedanya dengan zina? Dan itu nikahnya orang Syiah. Dan saya pernah mendengar ceramahnya orang Syiah. Ceramah orang, wallahu a'lam, mungkin orang Irak atau orang Iran, berbahasa Arab. Dia ketika ditanya tentang apa dalil yang membolehkan nikah mut'ah, disebutkan beberapa ayat di surat Al-Baqarah, kemudian juga di ayat-ayat yang lain. Padahal itu sama sekali dalil yang nggak nyambung. Cuman bagi orang yang nggak paham tentang makna dalil, dia percaya saja. Oh berarti nikah mut'ah itu boleh. Dan itu nggak ada hubungannya dengan, tidak ada bedanya dengan zina. Sehingga itu syubhat, alasan untuk membela kebatilan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan, setiap syubhat akan ada bantahan yang lebih baik dan bisa mematahkannya, bisa memahamkan bagi masyarakat untuk menghindarinya. Allah berfirman, وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. Tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu dengan membawa sesuatu yang ganjil, dengan membuat masal yang sifatnya adalah untuk syubhat, dalam rangka mempengaruhi pemikiran kaum muslimin. Illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira, melainkan kami datangkan kepadamu sesuatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya. Dan itu umum, ya, terjadi di masa jahiliyah.
seringkali mereka menyampaikan alasan kepada Nabi SAW. Salah satunya ini. Bangkai diharamkan dalam Islam. Lalu orang jahiliyah berkomentar. Kalian ini aneh. Sembelian manusia, kalian makan. Sementara sembelian Allah, kalian nggak doyan. Yang dimaksud sembelian Allah adalah bangkai. Karena bangkai kan mati, hewan itu mati, di luar keterlibatan manusia. Misalnya dia mati karena kebentur, atau dia mati karena diseruduk temannya, atau dia mati karena penyakit dan seterusnya. Yang itu di luar kendali manusia. Lalu kenapa kalian malah tidak mau memakannya, sementara hewan yang kalian sembelih, kalian mau makannya? Padahal bangkai itu disembelih oleh Allah. Itu menurut alasan orang jahiliyah. Sehingga mereka menyampaikan syubhat untuk membantah Nabi SAW. Namun Allah Subhanahu Wa Taala memberikan peringatan kepada beliau SAW, nggak boleh kalian mengikuti mereka. Allah sebutkan ini ya dalam Al-Quran. Coba kita lihat. Ada di firman Allah Subhanahu Wa Taala di surat Al-An'am ayat 121. La yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Dan sesungguhnya setan, mereka mewahyukan. Maksudnya adalah membisikkan dalam hati awliyaihim, para kekasih mereka, para kekasih setan, liyujadilukum, untuk membantah kalian. Wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Kalau kalian mentaati mereka, maka kalian sama seperti orang musyrik. Dan yang dimaksud di sini adalah syubhat tadi. Kenapa sih kalian kalau hewan yang kalian sembelih sendiri malah kalian makan? Hewan yang disembelih oleh Allah, kalian nggak doyan. Ya. Sehingga mereka beralasan dengan satu dalih syubhat, tapi Allah Subhanahu Wa Taala melarang sang Nabi nggak usah ikuti perkataan mereka. Tayyib. Selanjutnya kita akan memberikan tanggapan untuk pernyataan riba boleh asal tidak berlipat. Yang pertama, bahwasanya dalil tentang larangan riba itu banyak. Beberapa di antaranya menyebutkan berbagai bentuk hukuman dan ancaman. Mulai dari ancaman dibinasakan hartanya ketika di dunia, ancaman perang dengan Allah, ancaman dibangkitkan dengan sempoyongan, sampai ancaman neraka. Sehingga tidak proporsional jika seseorang hanya mengambil satu ayat, tapi dia tinggalkan ayat yang lain. Allah Subhanahu Wa Taala mencela orang Yahudi yang mereka mengimani sebagian ayat Taurat, tapi kufur kepada ayat Taurat yang lain. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Atu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd." Apakah kalian mengimani sebagian isi dari Al-Quran, sebagian isi dari At-Taurat, wa takfuruna bi ba'din, dan kalian kufur kepada sebagian isi Alkitab? Fama jaza'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adab. Maka tidak ada balasan bagi orang yang melakukan tindakan seperti itu di antara kalian illa khizyun fil hayatid dunya, melainkan kenistaan di kehidupan dunia. Dan pada hari kiamat kelak mereka akan dikembalikan ila asyaddil adab, kepada azab yang lebih keras lagi. Sehingga ketika kita mau membahas sebuah masalah, maka tidak boleh hanya mengambil sebagian dalil, kemudian meninggalkan dalil yang lain. Dan sumber penyimpangan yang terjadi di tengah umat seperti itu. Seperti Qadariyah dengan Jabariyah. Qadariyah, mereka hanya membela ayat-ayat yang mendukung posisi Qadariyah. Misalnya manusia akan dihisab berdasarkan apa yang dia kerjakan. Allah itu maha adil.
Allah tidak mengubah kondisi satu kaum sampai mereka mengubah diri mereka sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Berarti kan sebenarnya takdir itu tidak ada. Manusia bergerak secara bebas. Itu dalil Qadariyah. Sebaliknya Jabariyah juga punya dalil. Jabariyah apa dalilnya? Ya. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Sehingga semuanya tidak ada yang keluar dari kehendak Allah Ta'ala. Apapun yang dilakukan oleh manusia, itu Allah yang mengendalikan. Wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Bukanlah kamu yang memanah ketika kamu sedang mengarahkan anak panahmu ke musuh. Walakinallaha rama, tapi Allah yang memanah. Sehingga menurut Jabariyah, berarti manusia itu tidak punya kendali sama sekali. Ibarat wayang yang dikendalikan oleh dalang. Sehingga mereka tidak punya kehendak. Karena mereka beriman kepada sebagian Alkitab, sebagian isi Al-Quran, dan kufur kepada sebagian isi Al-Quran yang lain. Khawarij juga demikian. Dia berpihak kepada satu ayat, tapi meninggalkan ayat yang lain. Baik. Dan sebagai mukmin, kebiasaan semacam ini tentu sangat jahat dan tidak boleh ditiru. Sehingga kita tidak boleh, misalnya, meniru kebiasaan Yahudi ya. Mengambil sebagian dalil, tapi membuang dalil yang lain. Yang kedua, dari sekian dalil mengenai larangan riba, ada yang menyatakan tinggalkan semua sisa riba. Ada juga yang menyatakan kalian hanya mendapatkan pokoknya saja. Di antara ayat yang mengatakan tinggalkan semua sisa riba adalah firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 278. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan semua sisa-sisa riba kalau kamu beriman. Dan yang namanya sisa itu biasanya lebih sedikit. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan tinggalkan sisa-sisa riba. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudlamun." Jika kalian bertaubat, maka kalian berhak untuk mendapatkan ru'usu amwalikum. Falakum ru'usu amwalikum, maka kalian berhak mendapatkan pokoknya saja. La tadhlimuna wa la tudlamun. Sehingga di posisi ini kalian tidak mendolimi dan tidak didolimi. Nah, dan ada riba yang diizinkan, tentu Allah Ta'ala akan memberikan pengecualian. Kecuali yang sedikit, tapi di ayat ini nggak disebutkan. Sehingga para ulama di masa silam juga memahami bahwa syariat tidak memberi pengecualian sedikit pun terhadap riba. Sekecil apapun hukumnya haram. Nah, Ka'ab al-Ahbar, salah seorang tabi'in, beliau mengatakan, dirhamu riban, ya'kuluhu ar-rajulu wa huwa ya'lamu, ashaddu min 36 zanya. Satu dirham riba yang dimakan seseorang sementara dia sadar, itu lebih buruk dibandingkan 36 kali berzina. Hadis riwayat Ahmad dan Ad-Daruqutni. Karena memang tidak ada pengecualian untuk haramnya riba. Baik. Sekarang kita akan bahas yang ketiga. Apa makna riba adha'afa mudha'afa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran ayat 130. Bahwa ayat yang disebutkan di atas harus dipahami sesuai dengan konteksnya. Konteks menjadi salah satu pemandu bagi kita untuk memahami tafsir ayat secara utuh. Sehingga kita tidak akan membenturkan satu ayat dengan ayat yang lain hanya karena kita tidak paham konteksnya. Asy-Syaukani menjelaskan dalam ayat itu dilarang makan riba secara berlipat karena melihat keadaan yang terjadi ketika itu. Tradisi masyarakat jahiliyah, riba mereka itu berlipat. Dalam tafsirnya Asy-Syaukani mengatakan, wa qawluhu ad'afa mudha'afa laisa li taqyidin nahi lima huwa ma'lumun min tahrimir riba ala kulli halin.
walakinnahu ji'a bihi bi'tibari ma kanu alaihi minal 'adati allati ya'tadunaha fi riba. Firman Allah Ta'ala, adha'afa mudha'afa, riba yang berlipat ganda, bukan untuk menjadi batas larangan untuk ayat haramnya riba. Seperti yang dipahami, bahwa itu terlarang dalam semua keadaan. Bahasanya riba itu terlarang dalam semua keadaan. Namun ayat ini diturunkan terkait kebiasaan mereka, yaitu orang-orang jahiliyah ketika itu, yang mereka menjadikan sebagai tradisi dalam transaksi riba. Di mana mereka ketika melakukan transaksi riba, itu mereka ribanya berlipat ganda. Keterangan yang lain juga disampaikan oleh Al-Alusi dalam tafsirnya. وَلَيْسَ هَذِهِ الْحَالُ لِتَقْيِيدِ الْمَنْهِي عَنْهُ لِيَكُونَ أَصْلُ الرِّبَى غَيْرَ مَنْهِي بَلْ لِمُرَاعَاةِ الْوَاقِعِ. Berlipat ganda itu bukan untuk membatasi larangan. Sehingga riba dilarang bukan maksudnya adalah jika berlipat ganda. Bukan demikian. Sehingga asal riba itu tidak dilarang kecuali yang berlipat ganda. Ini jika alasan tadi diterima. Kata Al-Alusi, adha'afa mudha'afa, itu bukan maksudnya adalah riba dilarang jika berlipat. Nah, kalau riba dilarang jika berlipat, berarti asalnya riba itu boleh, yang penting tidak berlipat. Tapi maksudnya bukan demikian. Namun kata beliau, bal limura'atil waqi'. Namun kalimat adha'afa mudha'afa itu adalah untuk mengkaitkan dengan realita ketika itu. Di mana realita ketika itu, kata Asy-Syaukani, kebiasaan mereka dalam melakukan transaksi riba adalah mereka sering melakukan riba dengan adha'afa mudha'afa. Utang 1 dinar, bayar 3 dinar. Ya, meskipun waktunya panjang. Baik. Bagaimana konteks ayat? Coba kita lihat konteks ayat. Kita simak keterangan Imam Atha bin Abi Rabah. Atha rahimahullah, seorang ulama tabi'in. Dahulu Tsaqif pernah berutang kepada Bani Al-Mughirah pada masa jahiliyah. Ketika datang masa pembayaran, mereka berkata, kami akan tambahkan jumlah utang yang akan kami bayar, tapi tolong ditangguhkan pembayarannya. Sehingga jumlah utangnya mau dilipatkan, tapi minta penundaan waktu. Lalu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adha'afa mudha'afa. Baik, insyaallah bisa dipahami ya. Sehingga ayat ini sama sekali bukan dalil untuk membela riba. Justru ayat ini berbicara tentang praktek riba di masa jahiliyah. Salah satunya adalah adha'afa mudha'afa. Kemudian dalam kajian usul fikih ada satu kaidah. Larangan mutlak dibawa kepada yang muqayyad. Larangan mutlak yang bersifat tidak ada batas itu dibawa ke muqayyad. Mereka memiliki alasan yang lain. Ketika ada beberapa ayat yang melarang riba, maka kita perlu membawa ayat yang bersifat mutlak. Mutlak artinya tidak dikasih batasan. Ya. Kepada ayat yang muqayyad yang diberi batasan. Sehingga ayat larangan riba yang tidak menyebutkan berlipat-lipat dikembalikan kepada ayat yang menyebutkan berlipat-lipat. Sehingga dipahami bahwa riba yang dilarang itu adalah riba yang berlipat ganda. Baik. Ini alasan usul fikih yang disampaikan oleh orang liberal untuk membela riba. Kita akan berikan 2 sudut pandang. Pertama, apakah semua batasan yang disebutkan pada ayat itu berlaku? Dari semua keterangan ahli tafsir di atas, mereka menegaskan bahwa batasan berlipat ganda tidak berlaku karena batasan ini hakikatnya hanya menjelaskan konteks pelanggaran riba ketika ayat ini diturunkan. Dan bukan menjelaskan batasan hukum riba. Ya. Dan ini sebagaimana keterangan Al-Alusi dan Asy-Syaukani di atas. Sehingga 2 ulama ahli tafsir yang tadi kita sebutkan, Asy-Syaukani dalam kitabnya Fathul Qadir dan Alusi
dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani, keduanya mengatakan bahwa ad'afa mudha'afa itu batasan yang tidak berlaku. Kenapa? Karena ini kaitannya dengan konteks di masa silam. Kemudian yang kedua, bahwa kaidah mengembalikan yang mutlak kepada yang muqayyad hanya berlaku untuk perintah dan isbat, untuk yang kalimat positif. Sementara untuk larangan atau an-nafyu, yang kalimat negatif, tidak berlaku kaidah itu. Jadi kita buat contoh kalimat yang lain yang lebih sederhana ya. Misalnya, Pak Guru minum. Si A mengatakan, Pak Guru minum. Lalu si B mengatakan, Pak Guru minum kopi. Sudah? Berarti keterangan si B di sini apa? Ada takyid, ada qaid, ada batasan. Yang diminum Pak Guru itu kopi. Kalau keterangan si A umum, Pak Guru minum. Minum apa? Ya, enggak ada tambahan keterangan. Tapi kalau keterangan si B, Pak Guru minum kopi. Nah, kalimat si A ini disebut dengan kalimat mutlak. Pak Guru minum, mutlak. Kalimat si B, Pak Guru minum kopi, ini disebut kalimat muqayyad. Baik. Nah, kalimat mutlak dan muqayyad, dalam kaidah usul fikih, jika ada dua kalimat, satu mutlak, satu muqayyad, maka yang mutlak dibawa kepada yang muqayyad. Sehingga apa yang diminum Pak Guru, kita bisa jawab, yang diminum Pak Guru adalah kopi. Berdasarkan keterangan dari si B. Begitu ya. Nah, itu yang dimaksud membawa yang mutlak kepada yang muqayyad. Nah, apakah kaidah ini juga berlaku untuk semua kalimat? Jawabannya, di antara keterangan para ulama usul fikih, di sini saya kutipkan keterangan Az-Zarkashi dalam Al-Bahrul Muhit. Beliau mengatakan, Asy-syartu tsalits ay yakuna fi babil awamir wal isbat. Amma fi janibin nafyi wan nahyi fala fa innahu yalzamu minhu al-ikhlal bil lafzil mutlaq ma'a tanawulin nahyi wa huwa ghairu sa'il. Di antara syarat yang ketiga, bolehnya memberlakukan batasan dalam kalimat, itu hanya berlaku untuk kalimat isbat. Kalimat isbat itu kalimat positif. Sementara untuk kalimat negatif dan kalimat larangan tidak berlaku. Karena jika larangan dibawa kepada muqayyad, konsekuensinya adalah menganulir cakupan larangan mutlak pada larangannya bersifat umum, dan ini tidak boleh dilakukan. Baik. Sehingga begini, kalimat ada dua ya. Ada kalimat positif, ada kalimat negatif. Ada kalimat positif, ada kalimat negatif. Kalau kalimat positif, adanya batasan itu berlaku. Pak Guru minum. Menurut informasi si A, riwayat dari si A, Pak Guru minum. Menurut informasi B, riwayat dari B, Pak Guru minum kopi. Menurut informasi C, berarti riwayat dari C, Pak Guru minum kopi campur gula. Betul? Berarti di sini ada 3 keterangan. Keterangan A mutlak, B ada batasannya, C batasannya lebih ketat. Berarti apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah yang lebih ketat batasannya ini dipakai untuk menafsirkan yang bersifat umum. Sehingga apa yang diminum oleh Pak Guru, yang diminum Pak Guru adalah kopi manis. Karena pakai campuran gula. Baik. Atau kopi campur gula, ya, yang belum tentu manis, tergantung jumlah gulanya. Ya. Namun ini tidak berlaku untuk larangan. Sehingga misalnya begini. Jangan masuk kelas. Larangan dari si A, ada 3 pemimpin misalnya di sebuah kelas itu, di sebuah sekolah. Pemimpin A mengatakan, jangan masuk kelas.
Atau kalimatnya lebih umum. Semua siswa dilarang masuk kelas. Pemimpin B, ketua B mengatakan, jangan masuk kelas. Jangan masuk kelas pakai sandal. Pemimpin C, ketua C mengatakan, jangan masuk kelas pakai sandal setelah zuhur. Sudah? Kemudian, kesimpulannya bagaimana kalau ada kalimat seperti ini? Kalau dalam kaidah usul fikih, sebagaimana yang dijelaskan oleh Az-Zarkashi, yang berlaku adalah dilarang masuk kelas sama sekali. Yang berlaku dilarang masuk kelas sama sekali. Loh kan ada keterangan dari ketua B, jangan masuk kelas pakai sandal. Berarti kalau masuk kelas lepas sandal, boleh. Ada keterangan dari C, jangan masuk kelas pakai sandal setelah duhur. Berarti masuk kelas tanpa sandal sebelum duhur, boleh. Apakah bisa dibawa seperti itu? Kata Zarkashi, nggak bisa. Kenapa? Karena kalau ini berlaku, berarti larangan A ini sia-sia. Padahal A mengatakan tidak boleh masuk kelas tanpa ada batasan. Baik setelah duhur maupun waktu sebelum duhur, baik pakai sandal maupun tidak pakai sandal. Kata Az-Zarkashi ini tidak berlaku. Ini salah satu di antara kaidah dalam masalah usul fikih, bahwa qaid batasan itu tidak berlaku untuk kalimat yang bersifat larangan. Nah, dengan demikian kita beri kesimpulan bahwa riba yang dilarang tidak hanya riba yang berlipat ganda, tapi semua bentuk riba, sekecil apapun nilai riba, hukumnya tetap dilarang. Dan itu yang bisa kita simpulkan dari beberapa hadis Nabi SAW, seperti misalnya bahasanya riba sekecil apapun hukumnya haram. Dan Allah Subhanahu wa taala juga perintahkan agar kita meninggalkan riba, agar kita meninggalkan wa ma baqiya minar riba, sisa-sisa dari riba. Wallahu taala alam. Ini yang bisa kita sampaikan sebagai jawaban dari syubhat yang disampaikan oleh sebagian orang untuk membela transaksi riba, yang barangkali ada sebagian jamaah yang sudah pernah mendengar ceramah itu ya. Dan itu pakai dalil. Namun sebenarnya itu hanyalah syubhat, dalih, dan itu tidak bisa kita jadikan sebagai acuan. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas bahwa riba diharamkan dalam semua agama, sampai pun dalam ajaran orang-orang Yahudi. Insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Semoga yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nah. Baik, berikutnya kami persilahkan bagi para pemirsa yang ingin bergabung. Kita coba angkat penelpon yang pertama. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Pak. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Bapak sudah terhubung. Apa Ustaz? Kami sedang ini di luar tema, cuma kami butuhkan pertanyaan ini. Ya. Kami sudah membangun masjid. Sedang membangun masjid, kemudian bolehkah kami meminta dana pembangunan masjid di pinggir jalan? Minta dana di pinggir jalan. Seperti yang dilakukan oleh sebagian orang, meminta dengan panci-panci atau jaring-jaring itu di pinggir jalan itu, apakah diperbolehkan secara Islam untuk meminta dana untuk membangun masjid? Itu aja Ustaz, terima kasih. Masya Allah. Jazakallah. Jazakallah khairan, Masya Allah. Barakallahu fikum. Baik. Pertama kita doakan semoga amal Bapak menjadi amal yang diterima oleh Allah. Jadi wakaf yang abadi, yang bernilai pahala dan bisa diambil hasilnya kelak di hari kiamat. Selanjutnya tentang masalah bolehkah
meminta sumbangan di pinggir jalan. Kalau saya perhatikan seperti model yang banyak terjadi di Jawa Timur ya, di mana orang membuka sumbangan di pinggir jalan, ada orang yang berdiri, kemudian ada salah satu yang menyuarakan ya, sedekah. Saya perhatikan kelihatannya kalau dari sisi pertimbangan wibawa, itu nampaknya kurang menjaga wibawa, Pak. Sehingga jika ada cara lain yang lebih bisa menjaga wibawa tempat ibadah, sebaiknya itu yang dilakukan. Ya. Karena kita tidak sedang mengemis. Namun yang kita lakukan adalah mengajak masyarakat untuk turut terlibat dalam kegiatan amal saleh. Sehingga sebenarnya yang butuh siapa? Yang butuh bukan kita. Tapi yang butuh adalah orang yang nyumbang. Sedangkan yang bisa kita lakukan hanya cukup memberikan informasi. Anda kalau mau bergabung dalam kegiatan amal, silahkan bergabung di sini. Kita tidak mengemis. Karena yang namanya amal semua orang butuh. Cuman kita ngasih informasi, ini ada amal. Insya Allah masjid ini akan kita gunakan untuk kegiatan keagamaan, bernilai pahala. Kita jaga sunnah-sunnah Nabi SAW di sini. Tidak akan dipakai untuk kegiatan maksiat. Masjid ini dijaga sholat 5 waktunya. Jumlah jamaahnya juga banyak. Sehingga bukan kita yang merasa butuh ya, untuk mereka nyumbang. Tapi mereka kita informasikan, ada satu proyek amal, silahkan Anda bergabung, insya Allah ini kita manfaatkan untuk kebaikan. Maka di sini yang kita informasikan adalah, Bapak silahkan ikut bergabung, bukan kita mengemis. Nah, saya kira dengan pertimbangan ini, berarti kita tidak perlu sampai menggunakan gaya minta sumbangan dengan cara yang menurut saya kurang begitu menjaga wibawa Islam. Kita bisa lihat ya, tempat-tempat ibadah milik non-muslim, mereka nggak melakukan seperti itu. Dan ketika mereka melihat kaum muslimin melakukan seperti itu, penilaiannya jadi nggak baik. Makanya kami lebih sarankan, mungkin Bapak cukup buat proposal atau bisa minta bantuan diiklankan di website yang punya rating tinggi, misalnya di YouFit atau di mana. Lalu dengan itu Anda bisa mendapatkan dana dari transfer. Tidak perlu membuka kotak infak di pinggir jalan. Meskipun Anda boleh misalnya naruh kotak infak di masjid. Bagi siapa yang mau nyumbang silahkan. Atau ngasih spanduk. Masjid ini dalam proses pembangunan, butuh dana sekian, bagi yang berminat untuk ikut bergabung dalam amal, silahkan. Menghubungi nomor ini. Insya Allah itu akan lebih berwibawa. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan Bapak. Mau bertanya terkait rekening kita, Ustaz. Nah, silahkan Bapak. Misal kita kan sekarang model untuk kerjaan gajinya kalau rekening yang di bank itu, Ustaz. Kemudian saat kita sudah resign dari kerja itu, dan dari kita otomatis sudah tidak menggunakan rekening itu. Nah, dari rekening itu kita, semua uang kita sebenarnya sudah kita ambil, tapi ada sisa yang harus ditinggalkan itu sebagai untuk administrasi atau apa. Apakah kita harus menutup ke bank rekening kita itu, ataukah cukup dibiarkan saja, atau gimana Ustaz? Nah, baik, cukup Bapak. Sama sekarang ini kan model kayak semacam ada bantuan dari pemerintah itu kan semacam PKM atau apa itu kan juga ada yang langsung dapat rekening kan. Rekening itu kan kita juga gunakan hanya sebatas untuk mencairkan dari bantuan pemerintah itu. Apakah setelah pencairan itu kita sudah harus menutup ke bank atau dibiarkan saja sudah cukup? Baik.
Cukup Bapak? Cukup. Nah, barakallahu fikum. Baik. Pertama yang perlu kita lihat adalah fungsi dari rekening ya. Rekening yang ada di perbankan, baik konven maupun yang syariah yang ada di negara kita, itu kan bisa atau memiliki banyak fungsi. Bisa dijadikan sebagai media untuk lalu lintas uang. Bisa juga difungsikan sebagai media untuk menyimpan uang. Bisa untuk alat transaksi dan aneka fasilitas yang lainnya. Sehingga dengan memiliki rekening, maka orang bisa melakukan berbagai macam kegiatan keuangan. Nah, dari sekian kegiatan keuangan itu, ada yang mubah dan ada yang riba. Selama Anda hanya menggunakan untuk bagian yang mubah, maka silakan Anda gunakan itu. Ngirim duit, mau diantar dengan kurir, pakai kurir, atau melalui vessel post, Western Union, atau pakai klik, hanya menggunakan klik transfer. Semuanya sama, statusnya ngirim duit. Sehingga mau pakai metode A, metode B, metode C, ini semuanya sama, hanya ngirim uang. Dan di sini tidak ada transaksi riba. Karena sifatnya hanya masalah pengiriman uang, menggunakan jasa bank untuk kegiatan yang sifatnya mubah. Dari sini yang bisa kami pahami, wallahu ta'ala alam, jika rekening yang Bapak miliki hanya sebatas digunakan untuk lalu lintas uang, tidak dipakai untuk transaksi riba, insya Allah tidak masalah. Baik, yang bermasalah begini. Bukankah rekening itu akan menghasilkan bunga? Nah, ini yang menjadi masalah. Betul, rekening itu menghasilkan bunga. Untuk beberapa bank yang produknya memberikan bunga kepada tabungan nasabah. Karena itu sebagai solusi, pertama, Anda buka rekening untuk bank yang tidak memberikan bunga. Alhamdulillah, ada beberapa bank syariah yang sepeser pun tidak memberikan bunga untuk produk wadiah. Nah, di produk wadiah ini, ketika nasabah nyimpan uang di situ, uangnya sama sekali tidak bertambah, karena dia dianggap sebagaimana layaknya titipan. Makanya disebut sebagai produk wadiah. Meskipun sebenarnya yang terjadi adalah akad utang piutang. Ya. Yang terjadi adalah akad utang piutang, sehingga dalam rekening itu uangnya dipakai oleh bank, namun bank tidak memberikan tambahan. Dan cukup dengan bank tidak memberikan tambahan, Anda sudah terbebas dari transaksi riba. Maka kita sarankan pilih bagian ini. Baik. Terus kalau misalnya kita punya rekening di bank konven, bank riba di mana ada bunganya, apa yang harus kita lakukan? Pertama, silahkan menawar jika Bapak masih ingin mempertahankan. Kalau nggak bisa, Pak, misalnya saya sudah mengajukan ke bank, tolong dinolkan bunganya. Lalu mereka menolak, sistem kami nggak bisa melayani itu. Terus kalau nggak bisa gimana? Anda silahkan tarik dana itu dan dialihkan ke tempat yang lain. Sampai kira-kira di situ tidak ada nilai bunganya. Nah, mungkin nanti bisa tanya kepada pihak bank, di rekening bank X ini kira-kira saldo berapa yang bernilai bunga. Kalau di bawah 1 juta nggak ada bunganya. Baik, silakan Anda endapkan misalnya 1 juta. Kalau Anda masih membutuhkan. Tapi kalau Anda tidak butuh, maka silakan dibersihkan. Dan insya Allah tidak perlu ditutup. Cukup Anda tarik semuanya. Karena kalau sudah ditarik semuanya kan berarti tidak ada dana kita di situ. Kalau misalnya bank meminta tetap harus ditinggali. Kalaupun harus ada yang ditinggalkan, maka ya Anda bisa relakan itu sebagai haknya bank. Karena Anda sudah menggunakan jasa bank. Sehingga pihak bank berhak untuk mendapatkan fee sesuai dengan apa yang Anda berikan. Wallahu a'lam. Baik. Coba kita baca pertanyaan melalui WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bagaimana cara kami sebagai adik untuk memberikan nasihat yang benar kepada kakak yang kerja di bank konven agar supaya berhenti. Nah, kalau bagaimana cara memberikan nasihat, mungkin Anda lebih paham. Karena Anda kan lebih tahu karakter kakak ya. Sedangkan orang lain tidak lebih paham tentang karakter kakak Anda dibandingkan Anda. Tapi kalau yang ditanya adalah materi apa yang bisa diberikan, ya, insya Allah di internet cukup banyak. Anda bisa memberikan misalnya buku atau artikel yang menjelaskan tentang bahaya riba. Dan saya yakin sebenarnya mereka itu tahu. Kakak Anda itu paham karena sudah sangat semarak gerakan anti riba ini. Cuman ada banyak pertimbangan. Nanti kalau saya resign dari bank, saya keluar dari bank, saya kerja apa? Anak saya makan apa? Istri saya makan apa? Pertimbangannya adalah pertimbangan masalah ekonomi. Karena itu sebenarnya ada pola pendidikan yang penting untuk disampaikan ke orang seperti ini. Yaitu menguatkan akidah. Menguatkan akidahnya dulu. Ketika dia punya akidah yang bagus, keyakinan dia terhadap akhirat itu kuat, maka dia akan menyadari hidup tidak sekali, akan ada hisab. Dan kalaupun kamu misalnya di dunia kesejahteraanmu kurang, jangan sampai kamu mengambil sesuatu yang haram, meskipun itu bisa menambah kesejahteraanmu ketika di dunia. Tunjukkan berbagai macam hukuman-hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada pemakan riba. Tahap demi tahap, barangkali tahap awal dia mungkin ketakutan. Tahap yang kedua, barangkali dia ada semangat untuk mendekat. Buku Ada Apa Dengan Riba. Ada salah satu jamaah yang pernah membeli buku ini dalam jumlah yang banyak, kemudian dihadiahkan ke teman-temannya. Salah satu temannya itu membawa buku ini pulang. Lalu ditaruh di meja. Dalam kondisi masih segelan. Segelnya belum dibuka. Suaminya marah. Ya, suaminya marah. Dan dia mengatakan, kalau sampai kamu buka buku ini, rumah tangga kita akan hancur. Jadi dia ketakutan. Untuk buka buku ini ketakutan. Sampai suaminya itu marah. Saya sendiri nggak tahu kenapa dia ketakutan. Buka saja itu nggak berani. Jadi istrinya yang bawa pulang buku itu, kemudian ditaruh di meja. Suaminya buka saja itu nggak berani. Karena suaminya kerja di bank. Sehingga ada orang yang dikasih peringatan, dia tutup telinga. Jangan sampai saya tahu. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam sebagian ayat, ya, bahwa ketika orang kafir itu mendengarkan ayat-ayat Allah, ada yang di antara mereka yang seperti disambar petir. Akhirnya dia ketakutan. Allah buat permisalannya dalam Al-Quran. Gimana dalam Al-Quran? Bahasanya perumpamannya seperti ada petir yang menyambar. Saking ketakutannya terhadap peringatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kadang ada orang yang ketakutan terhadap kebenaran disebabkan kalau dia tahu, nanti konsekuensinya dia harus meninggalkan pekerjaannya yang haram. Dia harus meninggalkan aktivitasnya yang dilarang. Namun Anda tidak perlu putus asa, lanjutkan terus dakwah seperti ini. Tahap demi tahap, kita tidak mengajarkan tindakan yang radikal, tapi kita dekatkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada masyarakat agar mereka mengenal. Alhamdulillah kalau mereka menerima, berarti posisi Anda sebagai pembawa kebaikan bagi rumah tangga Anda, bagi saudara Anda, menyelamatkan mereka dari bahaya perbuatan maksiat yang berakibat buruk di akhirat. Wallahu ta'ala alam. Nah, silahkan. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Grup bermain sepak bola, Ustaz.
komunikasi. Lalu setiap kami bermain itu kami kan menyewa dan itu saya lapangnya begitu kami booking. Jadi saya juga kebetulan selaku pengurus untuk membooking lapang tersebut. Lalu setelah itu kami membuka list untuk teman-teman di grup ini, komunitas ini, yang siapa saja yang mau bermain bola gitu ya, yang sudah kami tentukan. Nah, lalu kami tentukan untuk ini ya Ustaz, HPM atau urunannya Ustaz, urunannya gitu Ustaz. Kita tentukan gitu Ustaz ya. Tapi kadang-kadang Ustaz, setelah kita bermain itu kita kurang Ustaz untuk membayar lapangnya. Karena ternyata ikhwan yang datang itu sedikit gitu yang bisa bermain. Lalu biaya kekurangan untuk membayar lapang ini ditanggung oleh pengurus Ustaz, atau ditanggung oleh selaku yang booking lapang gitu. Nah, kadang-kadang jumlahnya lumayan besar Ustaz, dan kadang-kadang itu bisa mengganggu keuangan gitu yang pengurus. Nah, apakah ini termasuk bentuk apa sih, mendolimi sebagian orang Ustaz, atau caranya yang salah begitu Ustaz dalam menentukan urunan itu gimana ya Ustaz ya, hukumnya Ustaz ya? Nah, kalau misalkan menentukan di awal gitu Ustaz. Baik, cukup Bapak? Cukup gitu ya Ustaz. Barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khairan. Wa fikum barakallah. Baik, saya belum bisa memahami posisi lembaga yang Anda kelola dan hubungannya dengan para pemain bola tadi. Namun inti dari apa yang Anda sampaikan adalah bahwasanya Anda sedang melakukan akad ijarah. Anda menyewa sebuah lapangan bola, kemudian nanti siapa yang mau main di situ silahkan bayar untuk mengganti biaya sewa. Kalau yang terjadi seperti ini, bahwasanya Anda adalah sebuah lembaga yang menyediakan kegiatan bermain bola. Dan bagian dari pelengkapnya adalah Anda harus menyediakan lapangan. Kemudian setelah itu Anda jual. Anda jual kepada para pemain bola, ke konsumen. Maka jika biaya dari konsumen itu kurang, misalnya HTM-nya per sekali main 15.000 atau 20.000. Ternyata pemainnya sedikit, sehingga biaya untuk sewa lapangan nggak cukup. Yaitu resiko yang harus Anda tanggung. Sama seperti perusahaan travel, dia sewa mobil untuk mengangkut penumpang dari Jogja ke Surabaya. Berapapun penumpang diangkut. Untuk bisa BEP, minimal penumpang adalah misalnya BEP minimal penumpang 5. Tapi Anda baru dapat 3. Diangkut nggak 3 ini? Diangkut. Anda angkut 3 itu. Rugi nggak untuk dengan biaya sewa mobil? Rugi. Tapi Anda tetap harus ngangkut. Karena itu sebagai bagian dari konsekuensi ketika Anda menyediakan jasa layanan travel. Sehingga di posisi itu Anda rugi. Maka rugi itu tidak bisa dibebankan ke para penumpang. Baik. Ini kalau posisi Anda sebagai penyedia jasa untuk layanan permainan bola. Namun jika posisi Anda hanya wakil dari para pemain, lembaga ini ya sebatas melayani para pemain untuk menyediakan fasilitas. Tapi lembaga ini tidak bertanggung jawab terhadap biaya yang dikeluarkan. Berapapun biayanya harus ditanggung oleh pemain. Maka kalau pemainnya sedikit berarti urunnya ditambah. Pemainnya banyak, urunannya misalnya 20.000. Untuk BEP minimal misalnya 20 orang. 20 orang nggak bisa ya, 22 orang berarti kesebelasan ya. Minimal 22 orang. Ada 2 kesebelasan. Baik. Kalau minimal 22 orang, ternyata yang main kurang dari itu. Misalnya yang main 14 orang. Sehingga satu regu itu 77. Ya berarti mereka harus nambah iuran agar menutupi biaya permainan. Dan di sini lembaga Anda sama sekali tidak nanggung resiko. Nah, saya tidak tahu
dari dua skema ini mana yang lebih mendekati, apakah yang pertama atau yang kedua? Kalau yang pertama, pemain tidak nanggung resiko kalau kurang. Kalau yang kedua, Anda tidak nanggung resiko kalau kurang. Wallahu ta'ala alam. Baik. Coba kita baca pertanyaan melalui WA. Mohon penjelasannya tentang surat Al-Baqarah ayat 275. Bahwa orang yang masih tetap makan riba, padahal sudah diingatkan adalah sebagai penghuni neraka yang kekal. Apakah statusnya sama dengan orang yang mati tidak bertobat dari kesyirikan? Baik. Sudah kita singgung pada buku yang saya sebutkan di buku ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang yang tetap bertahan di situ, wa man ada faulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Ada keterangan dari sebagian ulama, maknanya adalah jika sampai pada tingkatan tahlil, yaitu menghalalkan apa yang Allah haramkan. Menghalalkan apa yang Allah haramkan. Namun kalau tidak sampai pada tingkatan tahlil, maka tidak sampai mendapatkan ancaman kekal atau tidak mendapatkan kekal di neraka. Saya sebutkan ini di halaman 37. Setelah saya bawakan tafsir Ibnu Katsir mengenai makna kafir bagi orang yang makan riba, yang dipahami oleh Ibnu Katsir sebagai kufur nikmat. Ada juga sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya pemakan riba berstatus kafir jika dia meyakini itu halal. Sementara makan riba adalah perbuatan dosa besar, dan jika tidak diyakini sampai derajat halal, maka orangnya mendapatkan dosa besar, tapi tidak sampai keluar dari Islam. Sehingga keluar dari Islam itu jika mengubah hukum. Tapi kalau tidak sampai mengubah hukum, maka tidak sampai menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Wallahu ta'ala alam. Nah. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, silahkan. Silahkan, Anda sudah terhubung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Mohon maaf, Ibu, suaranya tidak kami dengar dengan jelas. Bisa dibuat lebih keras? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hibah ya, bukan riba ya. Hibah, nah. Hibah warisannya. Suaranya hilang. Ada satu anak yang kelihatannya anak yang dikasih serakah. Kalau meninggal ya, kan ada kekhawatiran kalau orang kan ada yang serahkan disebutkannya kalau orang tua. Kalau misalkan apakah kapan ibah itu dilaksanakan? Masih sekolah itu. Baik. Berarti di sini rencananya hibah akan diberikan ke semua anak. Iya. Menghindari potensi ada anak yang serakah ketika pembagian waris. Baik. Baik. Ya. Baik. Itu aja. Nah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik. Hibah boleh dilakukan dengan ketentuan, atau kita ulang pertanyaannya ya. Penanya yang baru saja menelpon menyampaikan, bolehkah orang tua memberikan hibah kepada anak? Karena dikhawatirkan, hibah di sini adalah memberikan hibah ke seluruh anak. Karena dikhawatirkan ketika orang tua itu mati, ada salah satu anak yang mungkin serakah atau pembagian warisnya menjadi nggak karuan karena ada anak yang ingin mendapatkan yang lebih. Sebenarnya ada yang lebih penting dibandingkan sebatas memberikan hibah. Apa itu? Memberi edukasi. Edukasi kepada masing-masing anak. Sebelum orang tua meninggal, menyampaikan kepada mereka bahaya besar kalau sampai ada anak mengambil harta warisan yang itu bukan haknya. Dan di buku saya Pengantar Ilmu Waris, saya kasih satu bab khusus, awas menelan bara api neraka tanpa sadar. Bisa jadi dia menang ketika sengketa dengan saudaranya saat rebutan warisan, sehingga dia tidak dipermasalahkan di pengadilan. Tapi ketika itu dia bawa, nanti akan ada kelanjutannya di akhirat. Dan disebut oleh Nabi SAW, itu adalah sepotong bara api neraka yang dia makan. Edukasi ini lebih penting untuk disampaikan kepada anak-anak. Kalau misalnya orang tua khawatir akan ada potensi seperti itu terjadi pada anaknya. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, kalau sekiranya dengan edukasi barangkali pengawasannya masih kurang. Anak saya sudah saya berikan seperti itu, tapi kayaknya kok mereka tidak ada perubahan. Karena mungkin masalah pergaulan. Dia nggak suka dengan kegiatan kajian agama. Maka insya Allah solusi hibah tadi bisa dilakukan. Tapi dengan ketentuan orang tua dalam kondisi masih sehat walafiat. Dalam arti nggak punya bayangan untuk meninggal dunia dalam waktu cepat. Silahkan hibah diberikan dengan syarat merata. Lalu bagaimana dengan anak yang masih sekolah yang dia harus dikasih nafkah? Yang bisa dilakukan adalah hibahnya tidak semuanya. Sehingga misalnya yang dihibahkan adalah 80% harta. Yang 20% tetap disimpan oleh orang tua. Dan 20% itu orang tua menggunakannya plus dijadikan sebagai sumber nafkah untuk anak-anaknya yang masih sekolah. Dengan cara itu, maka yang 80% diserah terimakan ke seluruh anaknya. Yang 20% tetap disimpan sebagai jatah nafkah bagi orang tua dan anaknya yang masih sekolah. Insya Allah dengan cara seperti ini, anak yang masih sekolah tetap punya hak nafkah sebagaimana yang menjadi kewajiban orang tuanya. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita bahas. Semoga apa yang kita kaji bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.